Al-Furqan ke-25. Kita lanjutkan mulai ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitab. Walaqad atayna Musal kitab. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Faqulna ba'ikal qawmil ladina kazzabu. Faqulna ba'ikal qawmil ladina kazzabu. Alladina kazzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Alladina kazzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Wa qawma Nuhin lamma kadzdzabur rusul. Wa qawma Nuhin lamma kadzdzabur rusul. Kadzdzabur rusul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan. Kadzdzabur rusul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan. Wa a'tadna lil-zalimina 'adaban alima. Wa a'tadna lil-zalimina 'adaban alima. Wa 'adan wa thamud wa ashabar ras. Wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira. Wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira. Wa kullan darabna lahul amthal. Wa kullan darabna lahul amthal. Wa kullan tabbarna tadbira. Wa kullan tabbarna tadbira. Walaqad ataw 'alal qaryatin allati. Walaqad ataw 'alal qaryatin allati umtirat matarus syarr. Allati umtirat afalam yakunu yarawnaha. Afalam yakunu yarawnaha. Bal kanu la yarjuna nusura. Bal
Dan sungguh kami Allah telah mewahyukan atau memberikan kitab Taurat kepada Musa. Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Wa ja'alna ma'ahu aqahu, dan Allah menjadikan, Allah mengangkat saudara Musa yang bernama Harun waziro sebagai wazirnya, sebagai temannya, wazir dalam kenabian, ya, sebagai wakil dalam melaksanakan tugas kenabian, yaitu mengajak mengesahkan Allah, mengajak semata-mata menyembah kepada Allah. Fakulna dhahaba ilal qaum, kemudian Allah perintahkan kepada keduanya supaya keduanya pergi kepada kaumnya, ya. Kaumnya yang bagaimana? Kadzabu bi ayatina, Nabi Musa dan saudaranya yang bernama Harun ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya yang berdusta. Kadzabu bi ayatina, berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Fatammarnahum tatmiro, karena dusta pada ayat-ayat Allah tadi, maka kaum Nabi Musa itu dibinasakan sehancur-hancurnya. Ini kisah ini di dalam Al-Quran itu dijelaskan berulang-ulang, menunjukkan betapa pentingnya mengajak kepada ketauhidan, ya, menghambakan diri semata-mata hanya kepada Allah. Ini memang jarang-jarang kita itu betul-betul menemui ayat Quran semacam ini, kecuali kita memahaminya secara umum. Makanya kalau memahami Quran hanya tematik langsung kepada apa yang diinginkan, ini jarang-jarang menemui semacam. Padahal ini sangat penting, yaitu menjadi akarnya, menjadi yang pokoknya masalah keimanan ini. Karena rata-rata beragama Islam zaman sekarang ini kenapa tidak kuat? Karena tidak mau secara sungguh-sungguh memegang Quran secara tuntas. Orang butuhkan Quran cuma apa yang diinginkan. Masalah hukum ya sudah hukum saja, langsung temanya ini. Padahal masalah Quran itu 13 tahun masalah keimanan, ketakwaan. Maka ayat-ayat makiyah seperti ini seharusnya ya diulang-ulang terus supaya akidah itu betul-betul bersih. Nah, tadi Allah menghancurkan kaum Nabi Musa sehancur-hancurnya karena mendurhakai ayat-ayat Allah. Wa kaum Nuh, demikian juga kaum Nabi Nuh, lama kadzabur rusula aghraqnahum, karena mereka kaum Nabi Nuh itu juga mendustakan rasul-rasul Allah. Fa'aghraqnahum, maka Allah menenggelamkan mereka. Jadi kaum Nabi Nuh ditenggelamkan. Wa ja'alnahum linnasi ayat, dan penenggelaman kaum Nabi Nuh itu menjadi tanda, ya, Allah jadikan sebagai kisah, sebagai pelajaran supaya diambil hikmahnya oleh umat-umat berikutnya, khususnya umat Nabi Muhammad.
Tetapi umat Nabi Muhammad yang masih mau memahami Quran, kalau nggak mau memahami Quran juga nggak ngerti. Paling hanya dibuat cerita-cerita. Tapi kalau ingin tahu secara tuntas, dia harus memahami Quran. Umat Nabi Musa dihancurkan sehancur-hancurnya karena mendustakan ayat-ayat Allah. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan sampai bumi tenggelam semua, juga karena mendustakan Rasul-Rasul Allah. Semua kejadian itu supaya diambil pelajaran oleh manusia, khususnya oleh umat Nabi Muhammad. Makanya kenapa ini diulang-ulang di dalam Al-Quran? Maka Al-Quran supaya dipahami. Wa a'tadna lidzalimina 'adaban alima. Dan Allah telah menyediakan bagi orang-orang zalim. Siapa itu orang-orang zalim? Orang-orang zalim yang hidupnya enggak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Biasanya orang zalim itu diamali karena tidak memahami apa yang dituntunkan. Enggak mau memahami karena tidak menyediakan waktu untuk memahami Al-Quran. Waktunya sibuk untuk urusan yang menurut duniawi itu terus-menerus sepertinya mengekalkan, sepertinya menyelamatkan. Padahal itu kesibukan yang sangat melalaikan akhiratnya. Maka betapa banyak orang yang nggak sempat memahami Al-Quran karena terbuai oleh urusan dunia. Nah, wa'atadana lidzalimina 'adaban alima. Dan Allah menyediakan bagi orang-orang yang zalim adaban alima, adab yang amat pedih. Tadi adab yang amat pedih itu di dunianya dibinasakan. Nah, seperti umpamanya kaum Nabi Musa, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, Qarun ditenggelamkan ke perut bumi. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan di muka bumi karena buminya jadi lautan semua. Ini masih ada lagi wa'ada wa Thamud, dan demikian pula dibinasakan kaum Ad dan kaum Thamud, ya. Wa ashabar Rosh, ya. Dan penduduk Rosh. Semula nama Rosh itu nama danau yang sangat indah, yang sangat mempesona. Tapi kaum Rosh ini durhaka. Ya. Kemudian Allah mutus kepada kaum Rosh, namanya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib didustakan oleh mereka. Kemudian air telaga itu kemudian menjadi asap, kering kerumunan. Nah, kemudian kaum Rosh karena durhaka kepada Nabi Shu'aib, akhirnya dimusnahkan juga, dibinasakan juga, ya. Wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak lagi urut generasi-generasi di antara mereka itu yang semua diperlakukan seperti itu. Tutus Nabi, dikhianati, dibinasakan, terus berulang-ulang begitu. Jadi sebetulnya itu terus-menerus dikisahkan dalam Al-Quran supaya umat Nabi Muhammad itu bisa mengambil hikmahnya, tidak mengulang-ulang lagi seperti itu. Tapi kenyataannya sangat sedikit orang yang mau memahami Quran. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang mau memahami Al-Quran. Bakulam badarabana lahul amthal, dan Allah jadikan bagi masing-masing mereka itu perumpamaan, menjadi permisalan, menjadi contoh gitu loh. Kalau dusta pada ayat Allah, dusta pada Rasul, di dunia dibinasakan, di akhirat di neraka selama-lamanya. Bakulan takbarna takbiro, dan masing-masing dari mereka itu benar-benar oleh Allah
itu dibinasakan dengan takbiro, dengan sehancur-hancurnya, dihancurkan sehancur-hancurnya. Tabarna tadbiro. Ada yang karena gempa, ada yang karena puting beliung, ada yang karena ini kilat, petir, terbakar semua gitu. Bapak atau alal qaryatil lati umtirat makarasyaw ini. Sesungguhnya mereka, ya orang-orang musyrik Mekah itu, mereka telah melalui sebuah negeri Sodom yang dulu dihujani dengan hujan batu. Negeri Sodom, ya itu orang pertama, kaum pertama yang mengembangkan LGBT, sodomi, bahkan disebut kaum Sodom. Nah sekarang berkembang lagi di mana-mana itu LGBT. Ya, padahal pada zaman dulu itu sudah dihancurkan dengan hujan batu, musnah semua, hancur semua. Maka itu alati umtirot makarosan. Jadi Allah menurunkan hujan dengan hujan batu. Apalam yakunu yarawnaha. Maka apa mereka tidak menyaksikan runtuhnya, hancurnya kaum Sodom itu. Balkanu la yarjuna nusuro. Bahkan mereka itu tidak mengharapkan akan adanya kebangkitan. Ya enggak percaya adanya kehidupan di akhir. Kalau percaya mereka tidak melakukan LGBT, enggak melakukan sodomi. Malah mereka mau membunuh Nabi Lut sama pengikutnya. Maka kemudian Nabi Lut dan pengikut diselamatkan. Setelah dikeluarkan dari Korea itu, dari negeri itu, baru dihujani batu sampai binasa semuanya. Oke, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Ahadha alladhi ba'athallahu rasulan. In kana la yudillu
tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ya, kita pahami. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika melihat Nabi dan para sahabat itu ngejek terus-menerus. Huzwa, ngejek, ngece, menghina. Antara gimana menghinanya? Ngeceknya gimana? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Loh, ini toh orang yang diutus Allah menjadi rasul. Ngeremehnya sekali. Allah sudah memilih Nabi Muhammad sebagai utusannya, sebagai rasulnya, orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah, tapi diremehkan, diejek, diece, dianggap orang biasa, dianggap bukan dari kalangan darah biru, bukan dari kalangan konglomerat, bukan dari kalangan bangsawan, bangsa yang bangunnya awal. Seharusnya jam 3 itu sudah bangun, wudu, sholat, baca Quran, terus ke masjid, baca Quran. Tapi sudah sama selesai dari masjid itu baru sama bangun. Itu namanya bangsawan. Bangsa yang bangunnya kawan gitu. Jadi kawanan terus itu ngecek seperti itu. Nah, kemudian sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Itu ngeceknya lagi. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik nganggap Nabi dan para sahabat itu menyesatkan mereka. Jadi dibalik-balik, orang musyrik, orang kafir itu yang sesat, tapi malah nuduh Nabi menyesatkan. Itu hal yang paling sulit. Itu sampai sepanjang zaman, sampai sekarang seterusnya. Kalau diajak mandi Quran, diajak membersihkan, malah menganggap kita itu menyesatkan. Yang diajak mandi Quran itu malah dikira merusak. Padahal yang merusak itu karena tidak mau memahami Quran. Jadi kalau ada yang mulai memahami Quran, malah dianggap menyesatkan, dianggap merusak. Malah banyak juga yang tuduh katanya memecah belah. Padahal kalau semuanya itu memahami Quran, kembali pada Quran, pasti bersatu. Tidak mau bersatu itu karena tidak mau memahami dan mengamalkan Quran gitu. Ya, maka bahasa ya'lamuna hina yaronal ada wa adallu sabila. Mereka kalau akan mengetahui di saat mereka melihat ada siapa yang paling sesat jalannya. Ya sudah terlambat, baru sadar ketika ajal sudah datang. Ketika sakaratul maut menjelang datang, itu diperlihatkan kesesatannya dan diperlihatkan sebentar tentang masa depannya, baru menyesal semua, baru tahu. Oh, ternyata jalan yang dilalui itu sesat. Ya Qarun juga begitu, Fir'aun juga begitu. Orang yang mengklaim sebagai Tuhan yang paling hebat pun menyadari begitu ketika menjalankan ajal. Apalagi hanya orang-orang biasa. Makanya mereka akan betul-betul tahu sebenarnya siapa yang sesat setelah mereka melihat ada. Tapi semuanya sudah terlambat, udah nggak ada gunanya gitu.
Kemudian Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ini lain lagi, lebih berat lagi. Coba jelaskan, terangkan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Man ittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi Tuhannya itu hawa nafsunya. Keinginan nafsunya apa? Keinginannya bebas, ya kebebasan dia sebagai Tuhannya. Keinginan nggak pakai aturan, ya nggak mau pakai aturan itu. Itu Jumat malam saya perjalanan dari sini subuh. Kemudian sore sudah sampai di Manado. Terus persiapan jalan-jalan. Ternyata di jalan itu ada pohon yang tumbang tertabrak oleh trailer. Harus datang alat berat untuk motong itu baru bisa lewat, sehingga macetnya lama, panjang. Sampai di kota Mubagu sudah jam 1 malam lebih. Dan di situ isinya orang mabuk. Jam 1 malam. Malam Sabtu akhir pekan. Coba. Jadi saya ngurus ke pelosok-pelosok itu sudah sejak dulu. Itu biasa jalan-jalan di Aceh itu sampai 12 jam. Dari sudut ke sudut. Ini sudut Sulawesi yang paling utara. Terus selesai acara sore dari Sabtu pagi subuh sampai sore, kemudian sopan terus sampai itu setelah sholat asar. Adik ke Manado, karena kalau nggak sore itu nggak berangkat ke Manado, nanti pagi jam 6 nggak bisa ngejar. Karena penerbangan pertama jam 6, jam 5.30 sudah harus boarding. Ternyata lagi pulangnya genting, ada trailer yang kecelakaan. Macet panjang banget. Itu kesannya sudah sering terjadi. Kalau nggak longsor itu begitu. Repotnya itu bermalam di Manado, di hotel, udah malam itu juga. Tapi sepanjang malam ramai terus juga. Karena sudah mulai merayakan dari data. Saya itu kan, ya mungkin Islamnya hanya berapa? Apa 25%. Sehingga ada melebihi hari raya di sini. Luar biasa ramenya, penuh dengan lampu ini itu. Buat dalam dunia juga nggak tahu. Dan ternyata itu dunia seperti itu. Jadi betul-betul lihat dengan mata kepala ketika hari-hari itu melihat langit pun balah pun juga. Itu semakin nyata apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu sama saja. Mau pergi mulai dari yang di ujung Aceh sana sampai ke timur sana sama. Pernah saya itu perjalanan dari Bandara Medan itu kira-kira 12 jam perjalanan sampai di kota Canik. Tapi katanya sekitar jam sampai 10 malam. Terus acara sampai sekitar jam 1 malam. Itu sepanjang malam kurang apa terus juga. Musik itu perasaan. Kemudian acara setengah 10 sampai kira-kira jam 1 malam. Dan sebentar jam 3 sudah harus siap-siap kembali ke Bandara Medan. Karena jam 3 sore itu kalau nggak cepet-cepet nggak bisa ngejar sampai di Medan. Jadi ketika itu jalan masih sangat sulit.
nyusuri Gunung Sinabung. Itu dulu saya sana ditugasi oleh Kementerian Agama, cikal bakal pendirian pesantren di Kabupaten Cani, Kota Cani, di Aceh Barat Daya. Jadi ada bupati yang sangat bagus selamanya, Pak Haji Hasanuddin. Dia punya usaha di Medan, tapi bupati di sana mendirikan pesantren sekaligus mendirikan perguruan tinggi. Ada berkali-kali kirim surat ke Kementerian Agama. Saya juga ke sana untuk melihat itu, baik pendirian pesantren maupun perguruan tinggi. Semenjak itu terus dari bupati kasih beasiswa nyekolahkan ke pasar. Beruntung tiap tahun kirim kartu tersebut. Setelah memenuhi dirikan perguruan tinggi dan dirikan pesantren, sekarang sudah berkembang dengan baik. Karena sudah cukup lama. Nah, dengar-dengar sekarang jalannya sudah halus, sudah semua sudah bagus. Ya tapi zaman dulu itu memang kalau nggak begitu, itu nggak berdiri. Pesantren perguruan tinggi Islam yang di pelosok-pelosok itu, maka perlu menempuh perjalanan sampai 12 jam, 11 jam itu satu kali perjalanan. Dan ini juga dalam rangka apa? Ini supaya yang mempertuhankan hawa nafsu sekedar glamour dunia itu bisa berkurang. Jadi ini arwahnya amalit aku la ilaha illallah apakah tatakuna alaihi wakil. Nah, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Sama sekali nggak bisa. Kalau di dunia ini mempertuhankan hawa nafsu, hanya mengikuti glamornya duniawi, hanya mengikuti kesenangan nafsu, yang nggak mungkin bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu karena kemauan mengikuti tuntunan Allah. Kata Allah maka harus dipahami gitu. Maka antah sabu anakan taruhum yasma'una kau yakilun. Apa kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Apa dikira mereka itu mendengar dan dia tidak? Enggak mau mendengarkan firman Allah kalau dikatakan dijelaskan. Tidak mau mengikuti kalau Al-Quran ini dipahami. Saya sudah niat bulan. Pokoknya Bapak Ibu yang mau sungguh-sungguh mengenal Quran, kami bersedia membersamai, membersamai Nabi. Ya pelan-pelan, ya berulang-ulang di beberapa tempat, supaya bisa mengesan. Sebetulnya yang memahami Bapak Ibu sendiri yang berkewajiban, tapi kami membersamai. Ya awal-awal kami yang membaca perpotong, Bapak Ibu nyimak, dengarkan, nirukan, kami jelaskan, maka ini lama-lama nanti memahami sendiri. Nah itu persoalan waktu saja, cara-cara seperti itu. Dari awal dulu juga begitu. Nah tadi malam kan permukaan jelasnya di surat Toba itu kan. Jadi kalau belum Nabi saja kalau panitia belum sempurna tidak boleh tergesa-gesa, harus selesai dulu diwahyukan. Itu malaikat membacakan dulu, Nabi supaya dengarkan, nyimak dulu, memperhatikan. Malaikat selesai membacakan, Nabi menirukan. Terus pelan-pelan begitu selama 23 tahun. Itu Nabi yang terpilih aja 23 tahun. Itu pun setiap bulan Ramadan wahyu yang sudah diturunkan itu diulang-ulang, disimak oleh malaikat. Itu pun Nabi itu rata-rata malam itu sholat dengan membaca Al-Quran. Malam itu kira-kira 4 sampai 5 jam. Yang sholat itu bisa selesai sekian juz baca Al-Quran. Tiap malam kecuali dalam misalnya
dalam peperangan dan itu pun masalah pendekatan supaya membaca yang mudah. Tapi Nabi masih terus mengamalkan itu. Nah kita sekarang itu kan tentram, damai, aman, nggak ada orang ngaruh biru, ya kan? Tergantung pada kita masing-masing. Jadi memang anehnya itu, apakah kamu ngira kebanyakan itu mendengarkan dan memahami? Nah terus repotnya lagi, inhum ila kal'an'am. Coba ini firman Allah. Ini kalau bukan firman Allah, dikira perkataan manusia, dikira ngomong saya yang dihabisi. Cuma Allah berfirman, inhum ila kal'an'am. Mereka itu tidak lain, hanya seperti binatang ternak. Coba gimana itu gambar kesana kemari pakai Mercy, pakai mobil Alfa, pakai buat istana di mana-mana begitu, ya kan? Sudah membuat istana terbaik, kadang-kadang masih bosan di istananya, masih nyewa hotel yang sampai kehabisan bintangnya. Sampai Fatah lebih bilang lagi dari bintang-bintang itu kan? Ya. Itu kok Allah ngendika berkata inhum ilal kal'an'am. Mereka hanya seperti binatang ternak. Terus balhum aldon sabila. Bahkan mereka itu lebih jelek lagi, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Tuh, ini manusia seluruh dunia boleh tidak percaya, tapi ini yang benar. Jadi siapapun orangnya yang tidak mau mendengarkan firman Allah, yang tidak memahami, itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya hidupnya ya sangat sebentar. Hidup di dunia ini paling nggak ada 1,5 jamnya, besok di akhirat. Tapi digunakan untuk menurutkan hawa nafsu seperti itu. Seakan-akan harta, tahta, jabatan, pangkat, kekuasaan itu segala-galanya, sampai melupakan hidup yang sebenarnya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila rabbika kaifa mattadilla malausa. Alam tara ila rabbika kaifa mattadilla walau sya'a lajalahu sakinan thumma ja'ala syams walau ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ثم رددناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا
مزكيا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو زدنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. Ya, ini bagaimana Allah itu Maha Kuasa. Coba apa kamu perhatikan bagaimana Allah itu menciptakan, bagaimana Allah memanjangkan dan memendekkan bayangan-bayanganmu. Jadi kalau kita berdiri itu kena sinar matahari pada waktu pagi itu bayangannya panjang kan. Nanti matahari karena perputaran bumi ini semakin ke atas nanti pas tengah hari, nah bayangnya pas orang ini kan. Lalu nanti ke barat juga begitu ya. Jadi seperti dari bayangnya panjang pendek jadi pas tengah-tengah, terus ceritanya panjang nanti sore jadi bayangnya panjang lagi sampai nanti hilang. Jadi kalau Allah menghendaki tetap aja bisa itu ada, tetapi kamu lihat ya, itu nanti bayang-bayang itu akan hilang ya. Setelah bayang itu kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Jadi adanya bayang-bayang karena ada sinar matahari, karena bumi berputar mengelilingi matahari. Kemudian Allah menarik bayang-bayang itu dengan tarikan perlahan-lahan. Apa maksudnya? Matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam tidak ada lagi bayang-bayang. Dan Allah menjadikan untuk kamu itu malam sebagai pakaian untuk tidur supaya kamu istirahat. Bahwa nanti cara kumpulan libasa pakaian, balauma sudata, dan tidur untuk istirahat. Kalau hidup itu teratur, sebetulnya tidur malam itu cukup sekitar 4 sampai 4,5 jam. Jadi kalau Nabi biasa tidur itu setelah sholat isya, kalau nggak penting sekali, itu terus istirahat. Makanya pengajian malam itu kalau bisa ya jam 9 sudah selesai, nggak usah lewat dari itu. Jadi kira-kira ya jam 9:30 sudah mulai istirahat tidur. Nah kira-kira jam 1 atau 1:30 sudah bisa bangun. Nah, cuma Nabi dulu itu tengah malam lewat sedikit sudah sudah bangun. Terus itu sholat sambil mengulang-ulang wahyu tadi, juga bisa sekian juz. Nah sampai nanti adzan subuh, terus sambil nanti jamaah bisa Nabi lusuk sebentar, tangan kanan itu kan begitu. Ya terus koma, imami, setelah itu terus dikirawi sampai suruh sholat 2 rakaat. Baru aktivitas jamaah berikutnya.
Terus siang setelah sholat zuhur itu istirahat sebentar. Ya kalau kita sebentar mungkin sekitar 1 jam kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 30 menit atau membalikan energi lagi. Jadi rata-rata kalau di Timur Tengah itu saya lihat sekian banyak perguruan tinggi itu setelah sholat zuhur sampai asar itu istirahat, tidak ada kegiatan kuliah. Jadi istirahatnya itu antara sholat zuhur dengan sholat asar. Baru cukup lama itu. Ya mungkin karena tanggung gitu kan agak lama. Tapi nanti malam mulai lagi. Habis sholat asar mulai lagi. Berarti sebentar maghrib mulai lagi. Ini tadi saya bayar berapa? 47. 47. Nah, tadi terus wajalan dan haram nusur dalam menjadikan siap untuk berusaha, untuk bekerja, untuk mencari maisha. Tapi semuanya hilang. Lalu kenapa Nabi dan Rasulullah katakan kalau malam seperti Nabi Ibrahim, kalau siang hari seperti perjuangan penunggang gajah, penunggang unta, penunggang kuda yang gagah perkasa. Nah itu menunjukkan yang memang total hidupnya itu. Dia Allah meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira jika sebelum kedatangan rahmatnya. Maksudnya apa? Sebelum datang hujan. Itu air laut kena sinar matahari kuat, ya kemudian terbawa oleh angin sampai ketinggian tertentu turun jadi hujan. Biasanya pesawat itu kalau sampai ketinggian tertentu, misalnya sampai 30.000 mil di atas permukaan laut, itu kalau musim begini kelihatan di bawah itu cuma awan putih semua, tutup awan putih semua. Jadi pesawat yang kecepatannya 1 jam itu bisa 900 kilo, sekarang seperti dia, seperti nggak bergerak apa-apa, karena tingginya tadi. Tapi kalau sudah turun, sudah di bawah awan, kecepatan sudah nggak ada separuhnya, tapi masih kelihatan cepat sekali. Itu gimana Allah bikin sistem yang demikian rupa? Luar biasa ciptaan Allah ini, dasarnya, hebatnya. Ya. Kemudian turun menjadi rahmat, turun air hujan. Nah, kemudian turun dari langit itu air yang amat bersih. Kemudian agar Allah menghidupkan dengan air itu tanah yang sudah mati. Kalau sudah bertahun-tahun tanah itu tidak ada air, semua tanamannya mati, kering, kerutan, nggak ada apa-apa. Begitu turun hujan, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, semuanya tumbuh kembali. Larang-larang keluar semua. Itu kalau Nabi, para sahabat, itu kalau sholat itu fokus yang diingat hanya Allah. Maka kalau misalnya sahabat itu ketika perang terkena panah, nyabutkan supaya nggak terlalu sakit pas sholat itu, ya kan? Kita itu kalau sholat kegermetan lawannya terasa. Iya kok nggak apa-apa? Lo kan memang pantas sholat kita itu masih perlu ditingkatkan. Di apa namanya, digermeti semut itu. Nah kemudian selain menghidupkan tadi bumi setelah mati, kemudian dengan air hujan itu memberikan minum sebagian besar dari makhluk Allah. Juga binatang-binatang ternak dan manusia semuanya jadi hidup kembali karena air hujan. Rezeki yang luar biasa itu. Nah sehingga Allah menggilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran dari padanya. Maka ada musim hujan, ada musim panas. Tapi ada daerah tertentu
katanya ada musim dua. Apa musimnya? Panas dan panas sekali. Daerah-daerah Asia Barat, daerah Afrika itu jarang-jarang turun hujan. Kalau lagi musim hujan sebentar, maka mereka ada katakan musimnya itu dua, apa? Panas dan panas sekali. Ada juga di daerah kutub, Dingin dan ya musimnya hanya dingin dan dingin sekali. sekali. Tapi di Indonesia ini luar biasa loh indahnya itu. Antara kemarau dengan musim penghujan itu begitu indah, hampir sama waktunya. Tapi di Indonesia itu seringkali di suatu daerah kemarau, daerah yang lain banjir. Yuk sering kan dari Jogja ini kemarau panjang. Begitu mendarat tengah malam, misalnya di Sumatera Utara, banjir nggak karuan. Berapa waktunya sama, masih sama-sama Indonesia. Yang lalu juga begitu, kalau sudah masih kemarau. Begitu mendarat di Kalimantan Timur, di dekat ibu kota yang baru sana, itu sepanjang hari hujan terus nggak pernah berhenti. Padahal sama waktunya, cuma berbeda wilayahnya. Satu di Jawa Tengah, satu di Kalimantan Timur. Itu sana musim hujannya lebih duluan, mungkin bisa 2 bulan lebih duluan terjadi seperti itu. Dan itu Allah menggilirkan supaya rezeki itu merata sampai itu. Jadi Allah menggilirkan hujan di antara manusia supaya mengambil pelajaran. Tapi anehnya, maka kebanyakan manusia tidak mau, kok malah mengingkari nikmat. Sudah rezekinya digilirkan, tapi kenapa manusia tidak mau mengambil pelajaran? Itu malah istilahnya di sini fa'aba aktsarun nas. Sebagian manusia itu mengingkari, kebanyakan manusia itu takabur, sombong, menolak, ilal kufur, ya, kecuali mereka tambah ingkar nikmat. Walau sinna la ba'athna bi kulli qaryatin nadhiru. Dan ada kata Allah mengendaki benar-benar Allah itu utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan. Jadi nanti berikutnya bagaimana itu peringatannya, itu memang dengan Al-Quran. Lalu kalau diputar sampai kemanapun, itu ujung-ujungnya itu hanya satu Al-Quran. Jadi selama orang sudah tidak mau memahami Quran, sudah hilang segala-galanya. Diputar kemana saja. Nanti kuncinya pada Al-Quran. Nanti juga begitu mulai ayat ini 52. Karena sudah surut, kita lanjutkan besok pagi. Ya. Nah, nanti malam Bapak Ibu yang mau menyempatkan, kita bisa bersama-sama di Masjid Al-Mukarram. Ya, masjidnya cukup luas, ya, cukup nyaman. Yang belum pernah kita silaturahmi, yang sudah bisa istiqomah. Kita bersama-sama nanti sudah bisa di Masjid Al-Mukarram di utara. Terima kasih, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk memahami dan melaksanakan berbagai ilmu. Kita akhiri bersama dengan bersaudara dan lapor. Subhanallah.